Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Hari ini kita berkumpul kembali untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita masih di bab zakat. Babul amri bi ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Qala al-muallif rahimahullah wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنابتي الصراط يمينا وشمالا فيمل أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا الزحفا وفي حافتي الصراط كلالب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا رواه Muslim. Hadis ini menceritakan tentang perjalanan kita sebagai manusia di sirat yang terbentang antara surga dan neraka. Hadis ini menjelaskan tentang amanah yang akan menjadi kail-kail yang akan mengambil manusia dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya pada hari kiamat kita semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sehingga orang-orang mukmin berdiri di padang mahsyar dan menunggu kapan surga akan dibukakan. Di saat itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita berdiri sangat lama. Antum ngantri saja kemarin, antri panjang seperti itu. Antrian kereta, antrian pesawat, antrian bis, lama menunggu, panas terik. Ini bukan antrian sembarang antrian, tetapi kita mengantri di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Hari di mana sangatlah berat kita mempertanggungjawabkan kehidupan yang sudah kita lalui di dunia ini.
Kemudian kita datang kepada Adam alaihissalam untuk membukakan pintu surga. Akan tetapi kata Nabi SAW, ketika manusia berkata kepada Adam, "Ya abana, istaftih jannah, istaftih lana jannah." Wahai Adam, tolong bukakan pintu surga untuk kami. Kemudian Adam mengatakan, "Apakah kalian tidak mengingat bahwasanya siapa yang mengeluarkan kalian dari surga karena dosa bapakmu ini? Maka hendaklah kalian pergi kepada Nabi Ibrahim, anakku Khalilullah, karena aku tidak berhak untuk membukakannya." Kemudian manusia pun berangkat kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkata Ibrahim ketika diminta untuk membukakan surga, kata Ibrahim, "Lastu bisahibi dzalik." Aku pun bukan orang yang berhak untuk membukakan pintu surga. "Innama kuntu khalilan min wara'a." Mungkin iya dulu aku adalah seorang kekasih Allah, tapi itu dulu. Di sini para ulama mengatakan ketawaduan para nabi. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam senior, betul tidak? Nabi Adam adalah makhluk pertama yang turun di muka bumi ini, Abul Anbiya. Tetapi beliau tidak merasa adanya senioritas, memberikan kepada orang yang lebih afdal, karena Adam merasa anaknya lebih afdal, yaitu Ibrahim, anak keturunannya. Tetapi Ibrahim, walaupun saya adalah kekasih Allah, itu dulu. Bahkan ada yang lebih afdal daripada saya. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Idhabu ila Isa, idhabu ila Musa." Coba pergi kepada Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi Musa adalah orang yang diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah karena Allah berbicara kepadanya. Kemudian manusia pun berangkat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengatakan, "Lastu bisahibi dzalik." Aku juga tidak berhak. Musa yang diberikan kemuliaan oleh Allah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kallamahu mubasyaratan wa taklima. Tetapi itu bukanlah hal yang dibanggakan oleh Musa. Kemudian Musa mengatakan, "Pergilah engkau kepada Isa. Idhabu ila Isa." Pergilah engkau kepada Isa, kalimatillahi wa ruhi. Karena Isa adalah kalimat Allah dan ruhnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Yang dimaksud adalah Isa diciptakan dengan kun, jadi maka jadilah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya dan lahirnya Nabi Isa. Wa ruh, dan Nabi Isa memiliki kemuliaan dengan mukjizatnya bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, menghidupkan orang yang telah mati. Ini adalah kemuliaan yang tidak bisa dimiliki oleh para nabi yang lainnya, sehingga para nabi yang lainnya menganggap Isa lebih mulia. Apakah Isa mengambil itu? Isa mengatakan, "Lastu bisahibi dzalik." Aku tidak berhak untuk membukakan pintu surga. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia datang kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi paling mulia, dan bahwasannya risalahnya Isa, yang sekarang adalah orang-orang Nasrani yang mengaku bahwa Isa adalah anak Allah, Tuhan mereka, dibantahkan dalam hadis ini bahwasannya Isa memberikan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad. Musa alaihissalam berkata dengan Allah, dan Rasulullah pun berkata dengan Allah. Di mana? Ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi Musa menganggap bahwa Rasulullah SAW adalah lebih afdal dibanding dengan dirinya. Apa yang dilakukan manusia pada saat itu? Datang kepada Nabi SAW, dan Nabi pun berdiri. Fayu'dzanu lahu, dan diberikan izin untuk membukakan pintu surga. Wa tursalul amanatu rahim. Ketika dibukakan pintu surga, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah dan juga hubungan kekerabatan, dipisahkan, diletakkan di antara sirat. Jadi pada masyhar, kemudian pintu surga dibukakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian nanti ada apa? Ada sirat yang harus dilalui manusia, dan kiri kanannya adalah amanah dan hubungan kekeluargaan. Fayaqumani janabatai sirati yaminan wa shimala. Dan Rasulullah mengatakan, sungguh di antara kalian akan ada orang yang melewati sirat ini seperti petir.
Kemudian sahabat pun mengatakan, yaitu Hudzaifah, qultu bi abi wa ummi ayyu syai'in kamaril barq. Ya Rasulullah, bagaimana orang berjalan secepat kilat? Rasulullah mengatakan, alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfil ain. Seperti orang kalau lihat itu jauh, nah, kecepatannya seperti itu. Kita lihat benda yang jauh, kemudian pindah ke sini. Cepat atau tidak? Orang lihat di sana ada, terus pindah ke sini. Ini membutuhkan waktu lama apa tidak? Tidak butuh waktu lama. Kita lihat ke sana, kemudian ke sini. Itulah secepat kilat. Ada yang mengatakan seperti apa? Kedipan mata. Kedipan mata itu berapa? Ya, seperti itu. Seperti petir. Dan di antara kalian ada yang melewati sirat seperti layaknya angin. Lembut, berjalan seperti angin. Summa kamarrit thair, dan di antara kalian ada yang melewati sirat seperti burung. Wa asyaddur rijali tajri bihim a'maluhum, dan sesungguhnya laki-laki yang melewati sirat itu tergantung kepada amalan yang dia miliki. Wa nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala sirat, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu melihat umatnya apa? Menyeberangi sirat tersebut sambil berdoa, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Rasulullah SAW mendoakan umatnya agar bisa sampai di pintu surga. Di sini para ulama mengatakan betapa Nabi SAW menyayangi umatnya. Kalau Allah mau, Nabi sudah masuk ke pintu surga, sudah masuk ke dalam surga dan meninggalkan umatnya. Nabi menunggu umatnya yang melintas dan berdoa, ya Rabbi salim salim salim. Yang lewat, ya Rabbi salim salim. Masya Allah, ini adalah kasih sayang. Sampai di depan pintu surga Nabi menunggu kita dan mendoakan kita sebagai umatnya untuk bisa melewati sirat yang terbentang dan bawahnya adalah neraka jahanam. Hatta ta'jiza amalul ibad, sampai ada orang-orang yang amalannya mungkin sedikit. Hatta yaji'ar rajulu la yastati'u sayra illa zahfar, sampai ada laki-laki yang berjalan di sirat merangkak dan Nabi berkata, Rabbi salim salim. Seperti kita nunggu anak-anak kita, ayo ayo. Ini bukanlah kegagalan seperti kegagalan melintasi jembatan biasa, kegagalan ujian, kegagalan perlombaan. Jika hamba itu gagal melewati sirat, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Dan Nabi menunggu kita sampai kita masuk ke dalam surga. Wa fi hafatai sirati kalalibun mu'allaqah, dan di pinggir-pinggir apa? Sirat tersebut terdapat kail-kail seperti kail jagal. Kalau kita naikkan daging itu, nah, itu nyangkut. Ada orang diambil dilempar, ada orang diambil dilempar. Saling apa? Benda itu besi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sirat itu mencungkil orang-orang, dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan Nabi, Rabbi salim salim. Orang ini merangkak. Ya kalau kita melintasinya dengan cepat tentu tidak akan kena oleh apa? Oleh kail tersebut. Lah bagaimana dengan orang yang merangkak, orang yang berjalan dengan santai? Kemungkinan dia terkena apa? Terkena kail tersebut. Ma'muratun bi akhdi man umirat bihi, dan si kail-kail tersebut sudah tahu siapa yang akan dicabut, siapa yang akan dilempar. Famakhdhushun najin, ada orang yang berjalan dengan santai, kemudian terkena kail tersebut, terluka badannya. Dia jalan lagi, terkena lagi, sampai tiba di pintu surga badannya sudah penuh dengan luka-luka. Wa makdusun finnar, dan ada orang-orang yang berjalan kemudian kena kail tersebut dan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi inna qara jahannam la sab'una kharifa, demi Allah sesungguhnya dalamnya api neraka 70 kali musim gugur. Maksudnya apa? Berapa detik? Kalau kita lemparkan orang di atas menara masjid sampai ke bawah, berapa detik yang dibutuhkan? Kalau kita jatuhkan orang di lantai 20 ke bawah, berapa detik yang dibutuhkan? Orang ini jatuh ke dalam api neraka 70 kali musim gugur. Jauh atau tidak? Orang jatuh dari atas ke bawah sampai 70 kali musim. Itu tandanya bahwasanya neraka jahanam sangatlah dalam.
Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan lagi, masukkan lagi. Masih luas neraka itu. Sudah dimasukkan orang-orang ke dalam api neraka. Zid, tambah lagi, tambah lagi. Wa iyadzubillahi min dzalik. Kemudian Allah letakkan kakinya di dalam api neraka, kemudian neraka mengatakan cukup dan cukup. Betapa luasnya neraka. Maka ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, di dalam hadis ini terdapat dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah dan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Amanah akan menjadi saksi kita dalam perjalanan sirat. Kita mungkin sekarang di dunia ini melihat orang-orang yang tidak amanah keheul. Jelema teh amanahnya, dilaporin ke sini, dilaporin ke sana. Betul tidak? Orang yang licik, orang yang nipu. Orang-orang yang sekarang dibiarkan, kelak nanti di hari kiamat, di hari kita melewati sirat itu, ada orang-orang yang dikatakan banyak beramal soleh, bermaksiat, beramal soleh, bermaksiat. Dia lari cepat, jatuh, merangkak. Lari cepat lagi, jatuh, merangkak, ngesot. Karena apa? Amalannya naik dan turun. Dan orang-orang yang menyepelekan amanah, dan amanah ini sangat luas. Kita memiliki anak dan istri adalah amanah. Kita memiliki anggota tubuh adalah amanah. Kita bekerja, kapan masuk, kapan keluar adalah amanah. Kita mengajar adalah amanah. Anak-anak kita yang datang dari jauh, datang ke tempat ini adalah amanah. 24 jam mereka bersama kita adalah amanah. Dan kita diberikan SK adalah amanah. Semuanya amanah. Maka persiapkanlah jawaban saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa masuk jam 7.30, kenapa masuk jam 8, kenapa ini dipakai, kenapa ini digunakan, kenapa ini dibeli, kenapa ini tidak dibeli, kenapa ini disimpan, kenapa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Siapkanlah jawaban itu untuk meringankan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang mudah untuk diberikan sebuah amanah. Bukan hal yang mudah untuk kita untuk melewati amanah yang diberikan kepada kita, karena pertanggungjawaban auditnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempengaruhi bagaimana kita masuk ke dalam surga, karena ia akan menunggu di antara sirat. Barang siapa yang menyepelekan amanah maka akan diambil oleh kail-kail dan akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang jauhnya sepanjang 70 kali musim. Wa iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melewati sirat. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menjawab yaumul hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperingankan kepada kita, meringankan kita saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab wala azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.